Kita tes dulu, Pak. Kita tes dulu recording share screen-nya udah working atau belum. Assalamualaikum Mas Anggun, apa kabar? Sebentar ya Mas, saya coba. Iya Pak, kita coba-coba dulu. Itu background-nya perpustakaan apa Pak? Perpusnas atau perpustakaan Kemendikbud? Kemendikbud. Oh, Kemendikbud Pak. Kapan-kapan main Pak. Siap Pak. Koleksinya berapa ratus ribu itu Pak? Atau jutaan? Nanti kita bahas nih. Kalau koleksi sih kami nggak nyampe ratusan ribu ya. Tapi aksesnya mungkin yang lebih banyak. Nah ini yang lebih penting sekarang. Mungkin kita coba tes share screen dulu Pak. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Mungkin bisa itu ya Pak, lebih digedein lagi ya? Ya. Atau di view-nya ya? Ya. Slideshow-nya. Itu jadi background aja Pak, biar enak gitu kan. Jadi peserta kita juga tahu tema online kelas kita pada hari ini apa gitu. Siap. Oke. Ini saya stop atau? Nggak apa-apa Pak, ditampilin ya? aja Pak. Oke, ya siap. Biar mantap Pak. Oke, kita mulai secara resmi ya Pak. Bu Ince, oke ya? Silakan Mas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta online kelas yang diadakan oleh UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Media Kreatif yang punya 3 kampus di Jakarta, Medan, dan Makassar. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan bergabung bersama Pak Khaidir Amir, Esos MA, yang akan membedah terkait dengan sumber daya perpustakaan dan literasi informasi digital. Ini merupakan sebuah isu yang sangat vital dan juga sangat seksi untuk kita diskusikan, dikarenakan memang ada sebuah transisi bagaimana para sumber daya perpustakaan atau kita bilangnya pustakawan itu mengalami transformasi dan mulai dilirik dan diakuisisi oleh banyak kampus dan juga banyak institusi pemerintah dan juga lembaga swasta. Kemudian ketika kita bicara tentang literasi informasi digital, maka ini menjadi sesuatu yang sangat sensitif, apalagi banyak kejadian-kejadian yang membuat kita terhenyak gitu kan, seperti kasus Binomo, DNA Pro dan lain sebagainya, yang itu sebenarnya berawal dari rendahnya literasi digital kita gitu. Acara ini merupakan rangkaian dari pelatihan pengolahan perpustakaan perguruan tinggi yang diadakan oleh UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Media Kreatif, atau kami biasanya menyebut Polimedia, biar lebih pendek gitu ya, yang sudah berlangsung sejak hari Rabu kemarin. Kemudian hari Kamis kita kedatangan tamu dari Perpusnas, Dispusip DKI Jakarta, dan Ketua Forum Pustaka Perguruan Tinggi Indonesia, yaitu Bu Maria yang juga menjadi Ketua Perpustakaan Universitas Indonesia. Oke, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan bersama dengan Bapak Khaidir Amir, Esos MA, yang merupakan pustakawan ahli muda Kemendikbud Ristek. Nah, sebelumnya, ketika beliau di awal-awal berkarir, pernah menjadi library assistant at British Council Library in Jakarta. Kemudian saya ingin mention sedikit tentang riwayat pendidikan beliau, di mana beliau menempuh pendidikan D3, Manajemen Organisasi dan Dokumen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan S1 Administrasi Niaga di FISIP Universitas Indonesia, kemudian beliau menyelesaikan S2 di bidang Manajemen Sektor Publik dan Governance Studies juga di Fakultas Ilmu Sosial Politik UI. Dan saat ini beliau diamanahi sebagai Sekjen Forum Perpustakaan Khusus Indonesia.
Oke Bapak Ibu, saya tidak akan berpanjang lebar untuk mengantarkan pembicara kita. Nanti di akhir sesi sebagai penutup juga dari rangkaian acara yang sudah berlangsung selama 3 hari, kita akan kedatangan Direktur Polimedia yang akan memberikan sambutan sekaligus menutup rangkaian acara yang telah berlangsung sejak hari Rabu kemarin. Mudah-mudahan kami berharap dengan online class ini Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu mendapatkan informasi baru terkait dengan kepustakaan dan juga literasi digital. Kepada Pak Haider Amir, saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mas Anggun sudah mengantar diskusi kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah hari Jumat ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan di hari Jumat ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Polimedia ya, Politeknik Media Kreatif atas undangannya. Kita bisa saling sharing ya, mungkin lebih ke sharing dan diskusi dengan tema sumber daya perpustakaan dan literasi informasi digital. Gitu. Tadi Mas Anggun sudah memperkenalkan ya saya secara umum. Kalau boleh saya ingin memperkenalkan ulang bahwa nama saya Haidir Amir, bisa dipanggil Haidir atau bisa dipanggil Amir. Pasti saya nengok kalau dipanggil dua-duanya gitu. Saat ini saya menjadi pustakawan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek ya, berkantor di Senayan ya, di kantor pusat Kemendikbudristek. Temanya menarik dan tadi Mas Anggun sudah membuka ya bahwa kenapa sih kita membutuhkan literasi informasi, khususnya literasi informasi digital. Karena memang sekarang kita hidup ya di era di dunia yang serba digital dan informasi ini sudah tidak bisa dibendung ya dan tidak didominasi oleh satu pihak saja, tapi banyak pihak yang memiliki informasi sehingga kita butuh kemampuan untuk melakukan literasi informasi tersebut. Nah ini nanti mungkin kita akan juga hubungkan dengan sumber daya yang ada di perpustakaan. Apakah perpustakaan memiliki peran dalam literasi informasi ini? Baik, untuk memudahkan diskusi, mungkin saya izin share screen dan ini mungkin yang menjadi pertanyaan kita ya, yang sering dan saya sebenarnya juga sering ditanyakan terkait hal ini. Gitu. Masih perlukah perpustakaan di era serba digital saat ini gitu? Ini jujur banyak sekali yang menanyakan hari ini ke saya. Gitu. Pada saat kita berdiskusi, khususnya dengan teman-teman yang bukan dari dunia perpustakaan ya, mereka kalau saya bilang kalau saya kerja di perpustakaan tuh bingung gitu loh. Emang masih perlu ya perpustakaan gitu loh. Karena mereka rata-rata berpikir bahwa kalau saat ini mencari informasi sudah bisa misalnya di internet ya, melalui gawai mereka masing-masing gitu. Buat apa perpustakaan lagi gitu. Nah, ini mungkin menjadi kalau saya melihat ini menjadi suatu tantangan kita, challenge kita. Apakah kita masih memiliki peran di era digital saat ini gitu. Dan mudah-mudahan nanti setelah kita berdiskusi di pagi hari ini kita bisa menemukan jawabannya bersama-sama dan kita bisa menarik kesimpulannya bersama-sama. Seperti tadi disampaikan, saat ini kita sudah tidak bisa terlepas ya dari internet dan dunia digital gitu. Dan salah satu yang menjadi menjadi bukan pasangan sih, bukan lawan ya, istilahnya, menjadi kompetitor lah kita di dunia digital ini adalah ya mesin pencari ya. Karena dulu mungkin sebelum ada mesin pencari, publik masyarakat gitu kalau butuh informasi dia pasti berpikirnya saya harus ke perpustakaan nih untuk mencari informasi tersebut, atau saya butuh bahan ini saya berarti harus ke perpustakaan untuk mencari bahan itu gitu. Alhamdulillah saya dulu sempat kuliah di era itu ya, di era saat internet belum booming seperti sekarang, informasi di internet juga belum sebanyak sekarang, jadi mau nggak mau pada saat butuh informasi saya harus ke perpustakaan. Tapi kalau ditanya anak-anak sekarang, anak-anak milenial ya, itu mungkin mereka berpikir ngapain ke perpustakaan gitu, toh semua informasinya ada di internet gitu.
Nah, ini yang tantangan kita. Apakah kita masih dibutuhkan di era digital saat ini? Apa yang harus kita lakukan? Yang kami misalnya contoh ya di perpustakaan Kemendikbud itu kami merasa bahwa kalau kami ingin terus diberdayakan di era digital ini, satu-satunya cara adalah ya kita harus berubah. Berubah dalam artian proses bisnis, layanan itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan di era saat ini gitu loh. Kita nggak bisa lagi bisnis as usual ya, melakukan layanan perpustakaan misalnya dengan cara yang konvensional misalnya, tidak masuk ke ranah internet, tidak masuk ke ranah media sosial misalnya, itu udah nggak bisa lagi karena memang kita hidupnya sekarang di dunia seperti itu gitu. Nah, apa yang berubah sebenarnya kami melihat tadi sempat diskusi di awal sama Mas Gunawan ya, ditanya koleksinya ada berapa banyak di perpustakaan Kemendikbud gitu. Nah, ini sekarang menarik nih karena kalau kami melihat sekarang ada paradigma baru dan ini mungkin ada banyak ya, tapi mungkin saya meresum ada dua yang merubah atau berubah di perpustakaan. Yang pertama adalah perpustakaan sekarang mungkin tidak lagi hanya bicara berapa koleksi yang dimiliki gitu. Tapi yang lebih penting adalah berapa banyak akses yang dimiliki oleh perpustakaan tersebut gitu. Jadi kalau tadi Mas Anggun tanya ya, berapa Mas koleksinya di Perpusdikbud? Mungkin nggak sampai 100.000 ya. Kita paling 30.000 atau 40.000 kalau tidak salah ya koleksi fisiknya ya. Tapi kita bisa jawab bahwa kita punya jutaan akses ke berbagai sumber-sumber lainnya yang kita bisa akses gitu. Nah, itu sekarang yang lebih penting gitu. Jadi di sini yang digarisbawahi bahwa perpustakaan tidak lagi berbicara mengenai collection ya, koleksinya, tapi bagaimana perpustakaan itu memiliki connection, memiliki hubungan, memiliki jejaring dengan baik itu dengan perpustakaan lain, dengan sumber-sumber pengetahuan yang banyak tersedia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, paradigma barunya adalah perpustakaan ini sekarang udah tidak lagi sebagai tempat ya atau ruangan gitu loh. Kalau dulu kan identik ya, oh kalau perpustakaan itu pasti ke ruang perpustakaan gitu loh, bentuknya itu dalam suatu ruangan gitu. Tapi sekarang perpustakaan itu bukan lagi sebagai tempat untuk membaca, tempat untuk meminjam gitu ya, seperti yang dulu yang konvensional, tapi sekarang perpustakaan berubah menjadi learning hub gitu. Perpustakaan menjadi pusat kegiatan literasi usernya, pemustakanya. Teman-teman misalnya kalau di Politeknik Media Kreatif ya, di Polimedia, mahasiswanya mungkin sekarang menggunakan perpustakaan bukan lagi hanya sebagai tempat meminjam dan membaca buku, tapi dia bisa berdiskusi, dia bisa membuat kelas misalnya ya, atau dia bisa membuat event-event di perpustakaan yang akhirnya selain menggunakan pengetahuan yang ada di perpustakaan, melalui diskusi-diskusi yang ada, mungkin juga bisa membuat atau menciptakan pengetahuan baru. Nah, ini yang menarik. Jadi, perpustakaan tidak hanya lagi mengkolek informasi, terus menyimpan atau melayankan informasinya, tapi mungkin bisa menciptakan informasi dan pengetahuan baru. Nah, ini mungkin yang kita alami ya, khususnya kami di perpustakaan Kemendikbud itu mengalami sekali. Dan saya pikir banyak perpustakaan di Indonesia juga dan bahkan di seluruh dunia juga mengalami hal ini. Nah, apa yang dibutuhkan pada saat perubahan-perubahan itu? Nah, kami melihat literasi informasi lah yang paling atau mungkin utama dibutuhkan. Karena apa? Karena memang sekarang kita membutuhkan kemampuan bagaimana kita bisa mengenali, bisa menemukan, bisa mengevaluasi dan menggunakan informasi tersebut gitu. Jadi kalau dulu mungkin pustakawan misalnya lebih banyak berkecimpung ya bagaimana dia mengadakan koleksi, terus mengolah koleksinya, terus memberikan pelayanan gitu terhadap koleksi-koleksinya. Tapi sekarang pustakawan lebih banyak dia harus bisa mengenali dulu nih informasi apa sih yang dibutuhkan oleh usernya gitu loh. Di Polimedia misalnya, atau di kampus-kampus, jurusannya apa sih yang ada misalnya. Terus mata kuliahnya, silabus pembelajarannya itu apa aja yang ada di kampus tersebut. Nah, perpustakaan harus mengenali, terus setelah mengenali kebutuhannya, dia harus bisa menemukan. Nah, menemukan ini yang menarik nih sekarang. Ini mungkin nanti akan
diskusi kali ini saya juga akan men-share, karena sekarang kan kalau dulu ya pada saat kita menemukan ya berarti identik dengan kita harus memiliki koleksi tersebut, pengetahuan tersebut dalam artian memiliki, membeli atau melanggan gitu ya. Nah, sekarang dengan dunia digital, dunia internet, informasi itu banyak tersedia di internet dan kita harus bisa mengevaluasi. Nah, ini yang penting nih. Setelah menemukan, dievaluasi. Apakah informasi ini relevan? Apakah informasi ini atau pengetahuan ini bisa diakses secara legal, misalnya bisa diakses dan bisa digunakan. Dan ini akhirnya menambah tadi. Kalau kita mungkin yang bisa membeli koleksinya sekian puluh ribu misalnya, tapi ternyata kita punya jutaan akses yang sebenarnya kita nggak perlu beli, tapi kita bisa aksesnya. Nah, ini makanya dibutuhkan kemampuan literasi ini. Dan yang terakhir, yang setelah kita bisa memiliki kemampuan mengenali, menemukan, dan mengevaluasi, kita bisa menyajikan lagi, kita bisa menggunakan lagi, kita bisa mendeliver informasi pengetahuan itu kepada user kita yang tepat gitu loh. Mahasiswa pada saat bertanya, saya butuh informasi A gitu. Kita sudah tahu nih, oh ini bahannya ada di sini, baik itu yang koleksi yang kita miliki maupun akses yang mungkin kita bisa share ke mereka gitu. Jadi ini yang kita butuhkan kalau kami rasakan ya, selain dengan kemampuan atau kompetensi pustakawan yang pada umumnya ya, seperti mengolah koleksi dan layanan. Nah, literasi informasi ini sekarang memang sudah tidak bisa lagi dilepas dengan dunia digital. Makanya sekarang akhirnya dikenal istilah literasi digital. Dan mungkin kita hubungkan sebenarnya kalau definisi ini kami ambil dari definisi peta jalan gerakan literasi nasional yang dikeluarkan oleh Kemendikbud ya. Di sini disebutkan bahwa literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, membuat informasi dan memanfaatkan secara bijak, secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau lihat dari definisi ini sebenarnya sudah literasi digital sebenarnya sudah masuk ke dalam tadi ya, literasi informasi tapi dilakukan secara digital. Nah, yang menarik adalah memanfaatkan secara sehat dan bijak ini yang memang sekarang sangat penting ya kita pahami bersama. Kita bisa dengan mudahnya membagikan informasi melalui WA group misalnya, melalui media sosial, tapi tanpa sebelum kita cek misalnya kebenarannya. Nah, salah satu manfaat dari kemampuan kita memiliki literasi informasi digital ini, kita bisa men-share atau menyebarluaskan informasi ini dengan bijak ya. Jadi kita nggak bisa lagi, kita dapat nih dari WA group informasi, misalnya sekarang lagi mudik ya, misalnya tiba-tiba banyak nih kan informasi tentang mudik, ada jadwal ganjil genap misalnya, ada jalur-jalur dan segala macam. Nah, kalau kita memiliki kemampuan literasi misalnya, kita mengecek nih, ini informasinya benar nggak? Ini jadwalnya jadwal yang ganjil genapnya benar nggak? Sumbernya benar nggak dari misalnya Kemenhub ya, atau dari mana gitu. Sebelum kita men-share gitu. Setelah kita mengetahui atau kita memastikan, oh ini benar ternyata informasinya resmi, sumbernya juga jelas, baru kita share. Jadi tidak serta-merta baru dapat, wah nih mumpung lagi musim mudik nih, udah nih kita share aja gitu. Ternyata misalnya ya, itu adalah informasi yang awal-awal ya, sebelum ada revisi misalnya. Ternyata setelah direvisi berubah, gitu. Kan sering ya terjadi hal yang seperti itu. Jadi literasi informasi ini juga banyak didefinisikan oleh berbagai pihak ya, dari IFLA misalnya. Tapi memang secara umum definisinya sangat mirip ya. Jadi bagaimana kemampuan kita bisa mengenali, menemukan, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi-informasi tersebut. Nah, bagaimana sih melakukannya? Nah, ini mungkin perlu teknik ya, dan saya pikir teknik ini banyak sekali. Saya lihat sudah banyak webinar-webinar tentang penelusuran informasi. Bapak Ibu juga bisa mencari di YouTube ya, misalnya bagaimana sih melakukan literasi informasi. Sangat banyak, saya juga ini belajar banyak dari para senior-senior dan melalui YouTube juga bahwa ternyata kita bisa melakukan penelusuran informasi dengan lebih
lebih efektif dan efisien misalnya. Nah, yang pertama yang pasti kita harus menggunakan strategi. Karena kalau kita menelusur tanpa melakukan strategi, ini pasti hasilnya tidak efektif dan efisien ya. Hasilnya sangat banyak karena tadi kan informasi di internet itu luar biasa, sangat bervariasi, sangat beraneka ragam, dan kalau kita tidak memiliki strategi untuk apa namanya menelusur, maka yang akan didapat adalah misalnya ini informasinya terlampau banyak gitu. Bapak Ibu bisa cek deh, bisa coba ya, misalnya cari ya di internet kebijakan pendidikan misalnya berapa juta sumber yang didapat dari Google misalnya ya. Kan nggak mungkin kita cek satu persatu ya. Kita akan banyak menghabiskan waktu untuk itu gitu loh. Terus juga menghindari informasi yang tidak relevan. Dari jutaan itu kan pasti mungkin sebagian besarnya nggak relevan gitu loh. Nah, bagaimana kita menghindari itu? Kita butuh melakukan strategi penelusuran informasi. Menghindari informasi yang terlampau luas cakupannya, ini juga sama. Mendapatkan informasi yang lebih spesifik, nah ini lebih penting. Jadi kalau kita bisa melakukan strategi penelusuran, kita bisa lebih spesifik nih untuk menggunakannya gitu loh. Terus juga apa namanya mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, inilah yang manfaat kalau kita bisa melakukan penelusuran informasi dengan strategi penelusuran informasi. Caranya gimana? Kita bisa, yang pasti kita harus tahu dulu kan, mengenali dulu kebutuhannya. Dan dari kebutuhan itu kita kan tahu kata kuncinya, keywordnya itu apa. Nah, dari kata kunci tersebut nih kita kembangkan nih. Ini kata kunci ini kaitannya dengan apa aja sih? Nah, ini dibutuhkan kemampuan bagaimana kita bisa mengembangkan kata kunci itu misalnya dengan topik-topik yang relevan, dengan aspek-aspek yang terkait, dengan sinonim. Nah, ini kan sinonim banyak ya, sinonim-sinonimnya, arti yang berhubungan, arti yang lebih luas, dan juga bahasa asingnya mungkin. Karena mungkin informasi yang ada di internet, kalau kita cari misalnya dengan bahasa Indonesia, nggak akan ketemu gitu. Tapi pada saat kita gunakan bahasa asing, ternyata banyak, karena memang informasinya ditampilkan banyak disediakan itu dalam bahasa asing misalnya. Ini salah satu caranya. Lalu yang berikutnya, ini yang paling banyak digunakan, dan saya juga sering menggunakan ini gitu, itu adalah menggunakan teknik penelusurannya, yaitu misalnya dengan Boolean logic ya, dengan Boolean operator, atau yang sekarang paling banyak ini dengan Google Syntax. Nah, di Google Syntax nanti mungkin akan saya share sedikit. Boolean operator atau Boolean logic ini merupakan dasar ya sebenarnya pada saat kita menggunakan internet, itu kan ada konsep Boolean logic and or not ini. Jadi kita bisa mencari atau memfilter atau merangkum hasil pencarian kita dengan 3 kata ini. Jadi kita bisa menggunakan kata and, kata or atau not untuk entah itu memfilter, entah untuk memfokuskan pencarian, atau mungkin memperluas pencarian gitu. Ini mungkin Bapak Ibu bisa coba, dan ini bisa digunakan di search engine yang ada. Lalu yang paling banyak, nah ini juga saya sering gunakan ini, menggunakan sintak Google. Jadi Google itu ternyata Bapak Ibu bisa ada shortcut ya, shortcut yang bisa digunakan untuk mencari pencarian gitu. Misalnya tadi ya, kita mencari apa namanya kebijakan pendidikan. Bapak Ibu bisa sambil coba deh di gawainya masing-masing atau di atau di laptopnya masing-masing ya. Bapak Ibu ketik kebijakan pendidikan. Dua kata itu aja gitu. Hasilnya pasti jutaan, ada yang puluhan juta mungkin. Dan saya yakin Bapak Ibu mengecek di page 1 masih kuat, page 2 kuat, ketiga, keempat udah males biasanya. Apalagi yang ke-10 dan ke jutaan itu, pasti nggak mungkin dicari gitu. Nah, bagaimana kita carinya? Nah, ini banyak sebenarnya cara-cara, misalnya contoh, kita pakai site ya. Site itu kita memfokuskan pencarian ke situs tertentu, ke laman tertentu gitu. Misalnya, kan kita mau cari kebijakan pendidikan di Indonesia. Berarti karena ini kebijakan resmi, harusnya ini pakai domain resmi misalnya. Site-nya kan berarti harus government ya, .go.id. Nah, Bapak Ibu bisa ketik tuh kebijakan pendidikan, terus di spasi site 2.2.go.id. Itu hasilnya pasti akan berubah total, saya yakin. Dari jutaan mungkin jadi ratusan ribu atau ribuan atau mungkin ratusan page gitu loh.
Karena tadi dia hanya mencari di site itu, site yang kebijakan pendidikan yang ada di site.go.id. Gitu. Nah, atau mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan file type ya. File type ini kita pengen saya pengen mencari kebijakan yang memang sudah final nih. Biasanya kan final itu dibuat dalam satu e-book ya atau paper gitu, dan biasanya filenya entah itu PDF, entah itu doc atau TXT gitu. Misalnya PDF ya, karena biasanya yang sering dipakai PDF. Itu setelah site misalnya .go.id ditambahkan lagi file type .2 PDF, itu pasti akan semakin mengerucut gitu. Bapak Ibu akan menemukan sumber-sumber terkait dengan kebijakan pendidikan yang di laman resminya pemerintahan, file ada dalam bentuk file PDF gitu. Jadi dan itu pasti akan mempermudah Bapak Ibu. Pencarian yang tadinya sangat banyak itu akan mengerucut. Ini panjang ya kalau dijelaskan, Bapak Ibu silahkan mencoba cara-cara ini, dan ini saya juga sharing, ada Google nih ada semacam course free-nya ya secara online. Saya juga belajar dari sini gitu. Silahkan digunakan nih. Ada linknya, nanti saya share sumber-sumbernya ini. Ini enak, Bapak Ibu tinggal nonton videonya, diajarkan nih. Tadi yang saya share itu hanya sebagian kecil dari cara-cara untuk pencarian di Google untuk memudahkan pencarian. Nah, kenapa harus kita memiliki kemampuan ini, khususnya untuk pustakawan atau juga Bapak Ibu yang mengakses perpustakaan, tadi agar kita bisa lebih efektif dalam melakukan pencarian informasi. Kita tidak mendapatkan informasi yang tidak relevan misalnya, atau tidak valid. Diharapkan dengan punya kemampuan ini, Bapak Ibu bisa lebih mudah atau lebih cepat menemukan informasinya, dan informasi yang didapatkan itu merupakan informasi yang valid atau relevan. Nah, setelah kita memiliki kemampuan tersebut, yang pasti kita juga harus tahu sumber-sumber informasinya. Nah, ini mungkin saya izin sharing Bapak Ibu semua. Kami di Perpustakaan Kemendikbudristek ini punya beberapa layanan, beberapa pangkalan data, sumber data yang mungkin Bapak Ibu bisa gunakan, baik itu di perpustakaan umum, perpustakaan khusus, maupun perpustakaan sekolah ya, karena memang sumber-sumbernya sangat bervariasi. Yang pertama, kami punya namanya repositori institusi. Repositori ini mungkin sama ya dengan repositori lain, apalagi Bapak Ibu yang di lingkungan kampus pasti rata-rata sudah memiliki ya repositori. Bedanya repositori kami ini isinya bukan karya sivitas akademik. Kalau biasanya kalau di kampus kan isinya adalah tesis, skripsi, disertasi, karya-karya dosen ya. Tapi kalau di repositori Kemendikbud ini isinya adalah publikasi atau karya-karya yang dihasilkan oleh Kemendikbudristek. Nah, ini menarik. Menariknya adalah banyak misalnya modul-modul pembelajaran, banyak hasil-hasil penelitian, lalu pedoman, juknis yang dihasilkan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbud, itu Bapak Ibu bisa akses di sini. Nah, ini mudah-mudahan kalau Bapak Ibu yang membutuhkan sumber informasi terkait dengan pendidikan dan kebudayaan, itu bisa mengakses di repositori ini. Dan ini 100% open access, jadi karena di dalamnya adalah karya Kemendikbud, jadi hak ciptanya ini adalah sudah menjadi dokumen publik, jadi tidak kita protek atau bisa diunduh oleh Bapak Ibu di mana saja dan kapan saja. Ini merupakan andalan kami, Bapak Ibu, karena terutama kemarin ya, saat ini di masa pandemi itu kami kan membatasi ya untuk kunjungan di perpustakaan. Dan melalui ini kita nggak perlu khawatir, kalau dulu kan perpustakaan layanannya terbatas ya, misalnya Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai jam 4 misalnya. Nah, dengan adanya repositori ini layanannya 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi nggak ada istilah perpustakaannya sudah tutup gitu. Jadi bisa malam, bisa pagi, bisa siang, itu bisa diakses dari mana saja dan kapan saja. Lalu yang kedua, kami juga punya namanya Pustaka Digital Kemendikbud. Pustaka digital ini kami bangun untuk memenuhi kebutuhan publik ya terhadap buku-buku khususnya bidang pendidikan dan kebudayaan, riset dan teknologi
yang buku-buku ini, walaupun ini buku-buku dari penerbit penerbit komersial ya atau penerbit umum gitu, tapi buku-buku ini merupakan buku-buku yang ciptanya sudah sudah open access. Jadi Bapak Ibu bisa mengunduh, bisa menggunakan buku-buku ini dengan bebas ya, dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Jadi ini kami coba kumpulkan dan nanti akan kami sharing sumber-sumber lain yang memang sekarang sudah banyak ya sumber-sumber yang open access. Lalu yang berikutnya kami juga punya aplikasi. Nah ini mungkin banyak ya, sudah banyak aplikasi seperti ini dan kami juga mencoba menghadirkan aplikasi ini. Ini kami namakan e-Perpusdikbud. Jadi e-Perpusdikbud ini merupakan suatu aplikasi perpustakaan digital ya yang berisi buku-buku khususnya ya, buku-buku umum, buku-buku komersial yang berbahasa Indonesia. Jadi kalau tadi di pustaka digital itu lebih banyak buku-buku asing ya. Kalau di sini kami lebih banyak buku yang berbahasa Indonesia. Karena memang saat ini di Indonesia model distribusi buku-buku digitalnya lebih banyak menggunakan aplikasi seperti ini gitu. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa akses nih. Jadi nggak perlu datang ke perpustakaan, Bapak Ibu tinggal buka gawainya. Kalau yang menggunakan Android bisa ke Play Store, kalau yang menggunakan Apple bisa ke iOS ya. Bisa mencari dengan keyword e-Perpusdikbud, nanti tinggal download lalu daftar ya, free daftarnya, dan Bapak Ibu bisa meminjam buku ini secara digital. Nah ini tadi kami ingin masyarakat bisa menggunakan layanan ini tanpa harus datang ke perpustakaan. Lalu berikutnya kami juga punya jurnal. Jurnal-jurnal ini merupakan jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh unit-unit maupun satuan kerja di bawah Kemendikbud. Jadi ini merupakan jurnal-jurnal yang open access sama ya, karena diterbitkan di bawah Kemendikbud, dan saya pikir ini banyak artikel-artikel yang menarik ya, yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mendukung misalnya penelitiannya atau mendukung pembelajarannya. Dan terakhir kami punya namanya sistem integrasi koleksi perpustakaan Kemendikbudristek ya. Jadi tadi kalau kami cerita kami punya repositori, bahkan kami punya sistem otomasi SLIM ya. Lalu kami punya pustaka digital, bahkan kami melanggan e-Perpusdikbud. Bapak Ibu nggak perlu khawatir, kok banyak banget ya Mas ya. Ini saya nyarinya berarti harus satu persatu gitu ya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, kami berusaha memposisikan kami sebagai user. Kalau kami sebagai user terus dikasih informasi tadi kan, kok banyak banget ya, ini nyarinya berarti harus buka satu-satu. Nah, kami sudah membuat sistem yang mengintegrasikan itu semua. Bapak Ibu cukup membuka laman perpustakaan Kemendikbud di perpustakaan.kemdikbud.go.id. Bapak mencari sumber-sumber informasi tadi, insya Allah nanti akan diarahkan tuh ke sumber-sumber tadi, entah itu ke repositori, ke pustaka digital, atau ke e-Perpusdikbud misalnya, atau ke artikel-artikel jurnal yang sudah kita integrasikan. Nah, ini kami lakukan sebenarnya tadi, Bapak Ibu. Karena kalau kita tidak melakukan hal ini, apa beda kita dengan mesin pencari gitu loh. Kita harus bisa memberikan nilai tambah bahwa kita sudah berusaha menghimpun berbagai sumber-sumber informasi yang valid, dan kita memudahkan user untuk mencari informasi tersebut. Lalu kami juga, kalau ini kebetulan bukan aplikasi yang kami kelola, tapi ini juga di bawah Kemendikbud. Kita mungkin tahu ya banyak yang sering gunakan mungkin KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi mungkin kita belum tahu nih, ternyata ada Thesaurus Tematik Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia Sastra Indonesia. Jadi ini terkait dengan aplikasi bahasa dan sastra Indonesia. Bapak Ibu yang mungkin yang kuliah kebahasaan atau guru bahasa misalnya, ini pasti sangat berguna nih aplikasi-aplikasi ini. Ini saya share link-linknya, mungkin Bapak Ibu bisa gunakan. Ini juga menarik. Ini saya mencoba meresume beberapa aplikasi yang mungkin menarik ya, bisa diakses, yaitu kunjungan daring ke museum.
kemarin kan pada saat pandemi banyak museum yang tidak membuka layanan ya, atau tidak membuka aksesnya kepada publik, tapi tidak perlu khawatir, Bapak Ibu tetap bisa mengakses museum-museum itu secara virtual. Nah, ini juga ada linknya. Jadi ini semakin menarik ya, dan ini juga bisa dilakukan di perpustakaan gitu. Misalnya di perpustakaan sekolah ya, anak-anak diajak ke perpustakaan, tapi bukan untuk membaca misalnya, tapi mengunjungi museum misalnya. Nah, ini menarik. Bapak Ibu tinggal siapkan komputer misalnya, atau kalau ada Infocus mungkin lebih bagus biar bisa diakses bersama-sama gitu. Jadi anak-anak tadi ternyata ke perpustakaan tidak hanya membaca buku atau meminjam buku gitu, tapi bisa melakukan aktivitas-aktivitas lain. Sebenarnya masih banyak Bapak Ibu yang sumber-sumber elektronik yang bisa diakses secara bebas ya. Tapi mungkin terlalu panjang kalau saya share di sini. Jadi ini ada linknya. Linknya ini Bapak Ibu bisa akses. Nanti banyak sumber-sumber informasi yang dikelola oleh Kemendikbud yang Bapak Ibu bisa akses di sini. Nah, berikutnya saya juga ingin share berbagai informasi yang mungkin tidak dimiliki atau tidak dikelola oleh Kemendikbud, tapi saya pikir ini bisa sumber informasi yang bisa digunakan secara luas. Yang pertama, seperti kita ketahui, Perpustakaan Nasional kita, Perpusnas RI ini telah melanggan e-resources ya, dan ini saya pikir suatu terobosan yang sangat baik ya. Kalau dulu kita berpikir kita mau akses jurnal, gimana jurnal berbayar ya, jurnal komersial. Ternyata sekarang Perpustakaan Nasional sudah melanggan dan Bapak Ibu bisa mengaksesnya dengan terlebih dahulu mendaftar ya secara online di e-resources Perpusnas. Jadi silahkan digunakan, dimanfaatkan layanan ini. Kami juga di Perpustakaan Dikbud selalu menggunakan ini jika ada pemustaka kami yang membutuhkan layanan tersebut. Lalu kita juga tahu Perpustakaan Nasional juga punya Indonesia One Search sebenarnya. Indonesia One Search ini merupakan sistem pencarian. Kalau tadi kami di Kemdikbud hanya di lingkungan Kemdikbud ya sumber-sumbernya. Kalau ini bahkan seluruh Indonesia. Jadi seluruh perpustakaan yang ada di Indonesia yang sudah bergabung ya itu bisa dicari keberadaan informasinya melalui Indonesia One Search ini. Ini kami juga sangat terbantu dengan adanya Indonesia One Search ini. Lalu ini sama dengan Perpusdikbud tadi, kalau Perpusnas namanya iPusnas, dan ini luar biasa jumlahnya sangat, koleksinya jauh lebih banyak dibanding Perpusdikbud. Kami juga kalau nyari buku misalnya tidak ada di Perpusdikbud, kami cari ke iPusnas gitu, karena semua sama-sama gratis, sama-sama bisa diakses secara bebas. Ini silahkan digunakan gitu. Bapak Ibu, apalagi kalau yang kemarin punya keterbatasan ya, tidak bisa keluar rumah, misalnya tidak bisa beli buku, ini Bapak Ibu bisa mengakses buku-buku yang ada di toko buku itu dengan gratis melalui aplikasi ini. Nah, yang menarik Bapak Ibu, aplikasi ini sekarang sudah banyak sekali. Jadi ini saya kemarin mencoba ya di Play Store, di iOS gitu, saya cari. Ini hampir setiap daerah ini punya aplikasi perpustakaan digital ini. Jadi silahkan digunakan. Kalau di Perpusdikbud bukunya tidak ada, di iPusnas bukunya nggak ada, bisa cari di Jakarta, di Jogja, di Ambon dan sebagainya. Sangat banyak Bapak Ibu, dan rata-rata aplikasi ini bisa diakses secara free ya dengan mendaftar terlebih dahulu. Jadi ini saya pikir sekarang kita tidak kesulitan lagi ya untuk mengakses sumber-sumber atau buku-buku bahan bacaan. Lalu kita juga punya Garuda ya, mungkin Bapak Ibu yang di lingkungan kampus sudah sangat familiar dengan Garuda ini. Ini merupakan sistem yang mengintegrasikan berbagai akses jurnal, berbagai akses karya aktivitas akademika dari berbagai kampus ya. Ini kalau kita lihat udah lebih dari 1 juta artikel yang dihimpun di sini. Ini sangat memudahkan. Tadi Bapak Ibu tidak perlu mencari ke masing-masing. Misalnya saya cari ke Polimedia dulu, habis itu cari ke kampus lain gitu. Tidak perlu, selama kampus itu sudah bergabung di Garuda, Bapak Ibu bisa mencari di sini. Nah, selain sumber-sumber tadi ya, yang mungkin yang dimiliki oleh sekarang ini kita banyak sumber-sumber akses informasi yang terbuka lebar ya.
Ini kami kasih contoh misalnya DOAB ini, Directory of Open Access Book ini Bapak Ibu bisa menemukan e-book ya, berbagai subjek, berbagai bidang ilmu yang lisensinya adalah open access. Nah, itu tadi yang saya sampaikan ya. Jadi buku-buku di sini memang diterbitkan itu lisensinya open access. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses, bisa mengunduh, bahkan bisa menyebarluaskannya lagi kan tanpa seizin dari penerbit maupun penulisnya, karena memang penerbit dan penulisnya sudah mendeklar atau melisensikan bukunya itu secara open access. Ini silahkan bisa Bapak Ibu akses. Ini contohnya ada DOAB, lalu ini ada OAPEN, ini juga sama ya, mirip-mirip ya. Jadi kalau nggak ada di DOAB bisa cari DOAPEN, terus di Project Gutenberg ini sama ya. Jadi ini free ebook dan di sini lisensinya adalah open access. Jadi bukan buku yang sebenarnya buku itu adalah copyright ya, buku yang memilih hak cipta, tapi mungkin ada orang yang alih mediakan tanpa seizinnya terus men-share misalkan. Kita sering menemukan ya di WA grup gitu, wah ini ada buku bagus, buku baru, ternyata ini buku copyright gitu, dan itu disebarluaskan. Sebenarnya itu nggak boleh karena memang sebenarnya buku itu memiliki copyright. Jadi kita harus memiliki izin kepada penulisnya maupun penerbitnya jika ingin menyebarluaskan. Tapi kalau tadi di DOAB, di OAPEN, dan di Project Gutenberg ini, biasanya buku-buku yang ada di sini itu lisensinya sudah legal open access. Nah, selain yang buku, juga ada namanya DOAJ, kalau ini jurnal ya, artikel. Jadi kalau ada artikel-artikel, Bapak Ibu membutuhkan artikel-artikel, dan di sini artikel ini sama sudah dilisensikan open access oleh penulisnya atau penerbitnya. Jadi Bapak Ibu bisa menemukan jurnal-jurnal yang tidak perlu membeli Bapak Ibu atau tidak perlu melanggan, tapi bisa diakses. Lalu juga ada ini OATD sama ya, ini lebih ke tesis dan disertasi yang open access. Dan ini contoh penerbit-penerbit yang sekarang ini sudah banyak menyediakan koleksinya, menyediakan informasinya juga yang open access. Ini contoh misalnya ScienceDirect ini juga ada yang udah open access, Elsevier juga sudah ada yang open access, Gstore, Emerald. Jadi Bapak Ibu tinggal cari aja, misalnya Emerald memang ada yang berbayar tapi ada juga yang open access. Ada IEEE, ada ProQuest misalnya, Springer Link, Springer Nature, Wiley, Trails Francis, banyak ya. Ada Oxford juga banyak buku-buku yang open access-nya, ada Palgrave, Sage, Intest Open, Brill, dan macam-macam begitu Bapak Ibu. Jadi semakin banyak mungkin Bapak Ibu akan semakin kebanjiran informasi, dan itu tadi membutuhkan kemampuan literasi informasi. Jadi Bapak Ibu boleh melis tadi ya sumber-sumber informasi. Jadi pada saat dibutuhkan nanti Bapak Ibu tahu bagaimana atau di mana mencarinya. Dan yang kedua Bapak Ibu tahu cara mencarinya dengan strategi penelusuran informasi. Baik, mungkin itu, dan ini merupakan ada quote ya yang saya sering gunakan dan saya sangat senang dengan quote ini gitu, karena ini seperti bisa menjawab pertanyaan yang di awal diskusi kita tadi, bahwa masih perlu nggak perpustakaan di era serba digital gini? Sebenarnya perlu jika kita bisa mengimplementasikan quote ini ya. Jadi kalau saya terjemahkan secara bebas, mungkin mesin pencari ya, contohnya Google itu bisa memberikan 100.000 atau mungkin jutaan, bahkan ratusan juta jawaban gitu ya. Tapi harusnya seorang pustakawan atau perpustakaan itu bisa memberikan satu jawaban yang paling benar, yang paling relevan gitu. Nah ini mungkin yang menjadi istilahnya menjadi kenapa sih kita masih dibutuhkan, perpustakaan masih dibutuhkan, ya salah satunya ini, jika kita bisa memberikan nilai tambah seperti ini. Nah ini mungkin lebih ke ini ya, jadi seorang perpustakaan yang sudah terlatih ya, itu bisa jadi power engine yang sebuah state engine, tapi dia memiliki hati, karena biasanya
Kalau search engine kan nggak punya hati ya, karena dia mesin ya. Kalau pustakawan pastinya punya hati. Jadi pastinya bisa melayani dengan lebih baik, dengan lebih human ya, dengan hatinya. Mungkin itu Mas Anggun sharing dari kami terkait dengan bagaimana sih literasi informasi digital ini dibutuhkan di era saat ini, khususnya di dunia perpustakaan. Dan tadi juga kita sharing berbagai sumber daya yang banyak bisa diakses oleh perpustakaan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata saya, mohon dimaafkan. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin nanti akan dibuka sesi tanya jawab oleh moderator. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khaidir. Ini saya coba lihat peserta yang ada di ruangan Zoom kita ini sudah mencapai 152. Ini luar biasa sekali. Dan itu background-nya sangat bervarian, Pak. Ada pustakawan dari sekolah, kampus, kemudian juga ada dari Perpusda saya lihat, kemudian juga ada perpustakaan komunitas gitu ya. Ini luar biasa peserta kita pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin saya juga punya quote sih, Pak. Jadi kalau bagi saya perpustakaan itu jadikan sebagai pacar gitu. Jadi kalau pacar itu tidak selalu harus ditelepon dan juga tidak melulu harus video call gitu. Juga dia ada kebutuhan untuk dikunjungi. Jadi bapak-bapak ibu kalau punya pacar kalau nggak dikunjungi nanti hubungannya bisa menjadi retak jadinya gitu. Dia harus dikunjungi walaupun dengan segala macam akses digital yang kita miliki, tapi dia harus tetap dikunjungi. Saya dulu ketika kuliah di Oxford itu perpustakaan kalau di UK kan 24 jam gitu ya. Semakin malam tuh semakin ramai. Dan perpustakaan karena itu apa, Sa? Jadi perpustakaan tetap menjadi tempat yang apa protokol dulu? Oh, udah. Jadi perpustakaan tetap menjadi tempat yang mengasihkan untuk belajar. Dan kalau kita lihat juga, jadi kalau saya kan tiap tahun ikut book fair gitu ya, Pak Khaidir. Jadi saya menemukan ada agen-agen dari British Library, dari Congress Library US, kemudian juga National Australia Library. Mereka itu tiap tahun tuh datang, Pak, dan membeli buku fisik gitu untuk memperkaya koleksi mereka. Dan kalau misalnya kita tahu gitu kan, Congress Library di US itu kan termasuk salah satu perpustakaan yang memiliki koleksi fisik yang sangat besar gitu. Jadi begitu Bapak Ibu-ibu, jadi jadikanlah perpustakaan itu sebagai pacar. Kalau bisa, kalau cari calon mantu dari pustakawan, dulu saya ketika kuliah di UGM itu banyak juga yang pacaran di perpustakaan. Jadi seperti itu. Oke, saya tidak akan, karena sudah banyak yang resen dan juga bertanya, mungkin saya persilakan dulu kepada Bapak ini, Bapak atau Ibu nih dari Pustaka Bestari Probolinggo. Silakan Pak dibuka mic-nya untuk langsung bertanya ke Pak Khaidir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menarik pembahasannya. Salam kenal sebelumnya, nama saya Yunif Asfadiar dari SMP 9 Probolinggo. Izin bertanya Bapak, untuk e-book yang disodorkan kan e-book yang dari luar ya. Untuk e-book yang lokal dari Indonesia mungkin ada literasi yang gratis yang aman untuk diunggah mungkin Pak Bapak Khaidir. Mohon izin bertanya. Itu aja Bapak. Terkait dan kedua terkait dengan e-book yang e-book apa yang kita bisa unggah Bapak di aplikasi saya. Kebetulan saya menggunakan IndiSlate, jadi saya juga butuh literasi e-book yang aman untuk diunggah dan bisa di-online-kan. Itu aja Bapak Khaidir, salam hormat, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, kayaknya langsung dijawab saja ya Pak Khaidir ya. Baik, boleh. Maaf, dengan Pak siapa tadi? Maaf. Bapak Yunif, Bapak. Yunif. Dari Probolinggo. Ya, terima kasih Pak Yunif. Salam kenal dari Probolinggo. Di sekolah SMP ya Pak ya ini ya? Iya, SMP 9 Bapak. Iya, ini. Saya butuh literasi untuk yang e-book lokal yang Siap Pak. Baik. Tadi sebenarnya saya sudah sampaikan ya Pak Yunif bahwa di mungkin saya terlambat mungkin Pak tadi Pak. Terlambat menyimak. Gak apa-apa Pak.
Nanti insya Allah juga saya share ya ke panitia. Mungkin nanti juga panitia bisa share bahannya. Jadi sebenarnya di Kemendikbud ini kan salah satu apa namanya apa yang tadi kami sampaikan, layanan yang kami berikan adalah terkait dengan repositori institusi. Nah, repositori institusi ini menarik Pak Yunif. Jadi di repositori itu Bapak Ibu bisa menemukan berbagai terbitan ya tentang atau yang dihasilkan oleh unit-unit di bawah Kemendikbud. Nah, salah satu terbitan yang mungkin Bapak Yunif dan Bapak Ibu yang di sekolah bisa gunakan adalah buku-buku untuk pembelajaran di sekolah, baik itu buku-buku pembelajaran ya, buku-buku paket misalnya, maupun buku-buku literasi. Jadi Bapak Yunif nanti silahkan buka repositori kami ini, terus nanti di gambar itu kan ada browse ya, nanti Bapak bisa browse by subject ya, nanti Bapak bisa pilih nih bacaan literasi, kalau nggak salah ada bacaan literasi, nanti ada yang buat jenjang SD, jenjang SMP atau SMA. Jadi kami sudah mencoba menghimpun berbagai sumber-sumber literasi. Misalnya contoh ya, kami punya balai bahasa ya di hampir semua provinsi. Nah itu biasanya balai-balai bahasa tuh punya buku-buku cerita rakyat misalnya. Nah itu kami kumpulkan di repositori ini dan Bapak bisa mengaksesnya nih untuk menjadi tambahan sumber bahan literasi di sekolahnya ya. Selain itu juga banyak sumber-sumber literasi lainnya dari Dirjen Kebudayaan, misalnya cerita tentang kebudayaan daerah, dan itu bisa diakses untuk jenjang SD, jenjang SMP, SMA, sampai bahkan di bangku kuliah. Jadi silahkan dieksplor Pak Yunif. Mohon maaf, saya potong lagi Bapak. Ya. Mungkin ada yang mungkin ya, saya kan sudah dapat di AK 2018 yang mungkin ada repositori itu mungkin untuk kami unggah nih, untuk kami upload mungkin ya Pak. Ya, ini bisa yang Pak. 2018. Iya Pak, bisa. Jadi koleksi yang ada di repositori ini merupakan dokumen publik ya, dokumen yang memang Bapak Ibu bisa akses dan Bapak Ibu bisa unggah lagi di misalnya tadi ya sistem otomasi perpustakaannya. Jadi silahkan bisa di-download ya yang dibutuhkan, lalu kalau memang dibutuhkan bisa di-upload lagi di sistem otomasi. Gitu Pak ini. Terima kasih Bapak. Sama-sama Pak. Oke, kita lanjut ya Pak untuk penanya kedua yang sudah raise hand, Ibu Irmawati Marzuki, saya persilahkan. Halo Pak Haidir. Ya Bu, Assalamualaikum. Terima kasih. Saya mau bertanya Pak, ada nggak bantuan dari Kemendikbud seperti hibah buku, komputer dan lain-lain untuk perpustakaan perguruan tinggi yang baru terbangun? Terus yang kedua, ada nggak seperti pelatihan juga, kan Perpusnas kan ada gitu kan, untuk di Kemendikbud, karena kan perpustakaan perguruan tinggi kan di bawah naungan Kemendikbud kan Pak. Maksud saya ada nggak pelatihan SDM yang bisa dimanfaatkan untuk membangun perpustakaan perguruan tinggi? Terima kasih Pak Haidir. Terima kasih Bu Irmawati. Saya Natali Pak, Natali Pustaka Polimedia. Oh baik. Bu Natali, terima kasih. Jadi untuk bantuan, jujur saya belum mendapatkan informasi ya kalau untuk perguruan tinggi. Tapi kalau untuk sekolah, biasanya sekolah ini kalau untuk bantuan itu sudah dialihkan ke pemerintah daerah ya. Jadi karena anggaran pendidikan kan dialihkan ke pemerintah daerah. Jadi bantuan-bantuan itu biasanya sudah dialihkan ke pemerintah daerah. Nah ini kebetulan kalau untuk perguruan tinggi, saya mesti tanya dulu ya ke direktorat terkait apakah ada program bantuan untuk perpustakaan. Karena kan Dikbudristek ini baru bergabung kembali ya ke dalam Kemendikbud ya. Sebelumnya kan di kementerian yang berbeda gitu. Tapi nanti bisa diinikan Bu, bisa kami coba tanyakan apakah ada bantuan-bantuannya. Tapi sampai saat ini saya belum bisa memberikan jawaban apakah ada bantuan untuk perpustakaan perguruan tinggi. Lalu yang kedua terkait dengan peningkatan kompetensi. Nah ini sebenarnya
bisa kita kolaborasikan, Bu. Biasanya peningkatan kompetensi ini bisa dilakukan oleh Perpusnas, oleh forum-forum perpustakaan tinggi ya, dan biasanya juga berkolaborasi. Dan mungkin nanti setelah Ristek ini masuk ke Kemdikbud juga mungkin bisa melakukan kolaborasi untuk peningkatan kompetensi. Nah, mungkin biasanya sih baik itu mungkin nanti Kemdikbud maupun Perpusnas pada saat ingin melakukan pelatihan ya perguruan tinggi biasanya akan bekerja sama dengan forum-forum perpustakaan perguruan tinggi. Jadi mungkin sebaiknya Bapak Ibu yang dari perguruan tinggi ya itu bisa bergabung ke forum perpustakaan perguruan tinggi, yang dari sekolah juga sama ya, juga ada asosiasi perpustakaan sekolah juga bisa bergabung, karena biasanya institusi misalnya seperti Perpusnas atau Kemendikbud ini pada saat melakukan peningkatan kompetensi bekerja sama atau berkolaborasi dengan forum-forum tersebut. Mungkin itu Bu Natali yang bisa saya sampaikan. Oke, kita lanjut ya Pak. Ini di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Pertama dari Bapak Adi Nur Hadi. Beliau bertanya cara gabung di Garuda kayak gimana Pak caranya? Baik, Bapak bisa akses Garudanya ya. Di situ ada kontaknya kalau tidak salah untuk bergabung, dan nanti bisa menghubungi kontak yang ada di Garuda tersebut. Karena kalau kami kebetulan tidak menghandle ya, karena itu kan di bawah Ristek Dikti, tapi setahu kami ada kontak center atau kontak yang bisa dihubungi, baik itu via email atau mungkin nomor telepon yang bisa dihubungi. Tapi biasanya via email sih untuk pertanyaan-pertanyaan. Oke, kita lanjut Pak dari Ibu Rina Rosdiana. Beliau itu Pak kalau ada waktu ya, mungkin kita bisa 1 menit atau 2 menit. Boleh dipraktekkan nggak Pak cara masuk ke repositorinya? Mungkin yang punyanya Kemendikbud mungkin. Oke, saya coba ya. Mudah-mudahan akses internet tidak ini. Oke. Mudah-mudahan internetnya nggak ini ya, tidak lama. Tapi sebenarnya simple ya. Jadi Bapak Ibu tinggal akses ke repository .kemdikbud.go.id ini ya. Ini sepertinya karena saya sambil membuka video, jadi kayaknya akses internetnya agak lama gitu. Tapi sebenarnya tidak perlu mendaftar sama sekali Bapak Ibu. Jadi repositori kita ini terbuka ya. Jadi walaupun di situ ada tombol login gitu ya. Login itu hanya diperuntukkan untuk kita yang ingin menginput datanya ke dalam repositori. Nah, kalau untuk Bapak Ibu yang mengakses untuk mengunduh itu nggak perlu. Nah, ini contohnya ya. Bapak Ibu bisa bisa browse ya di sini. Browse ini bisa berdasarkan tahun, berdasarkan subjek yang tadi ya, atau mencari di sini, mencari di kolom pencarian ini gitu loh. Nah, kalau browse tadi mungkin saya memberikan contoh yang Pak Yunif tadi ya. Nah, ini contohnya, dia membagi ke dalam berbagai subjek-subjek ya. Misalnya contoh ini, ada bacaan siswa, ini berarti buku-buku ini nih banyak kan, buku-buku literasi, ada jenjang SD, SMP dan segala macam. Ada buku cerita, lalu ada cerpen dan segala macam. Lalu juga ada misalnya modul-modul pembelajaran misalnya ini. Ini jumlahnya sangat banget, ada 3.000 modul ya. Dan ini ada subjek-subjeknya, ada yang teknik, ada yang biologi misalnya dan sebagainya. Jadi ini silahkan diakses Bapak Ibu, nih saya kasih contoh mungkin ya satu ya. Misalnya buku ini ya. Nah ini tampilannya, tinggal download aja Bapak Ibu. Bapak Ibu udah bisa mengakses bukunya. Bisa diunduh, kalau mau dimasukkan ke ke dalam sistem perpustakaannya juga silahkan. Mungkin itu Mas Anggun, mungkin bisa lebih banyak. Oke.
Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk online class pada pagi hari ini, kita juga akan memberikan sertifikat, mungkin e-sertifikat ya kepada para peserta. Jadi silakan Bapak Ibu untuk mengisi daftar HD yang sudah disediakan oleh panitia. Ada di kolom chat ya, silakan dicek, silakan diisi namanya dan lain sebagainya. Nanti kita akan kirimkan e-sertifikatnya. Oke, ini masih ada pertanyaan Pak Khaidir dari Ibu atau Bapak Lilik dari Unisma. Unisma mungkin Universitas Islam Malang kalau nggak salah ya. Beliau bertanya, jadi di sana mereka menggunakan repositori memakai aplikasi DSpace, di mana saat ini belum terintegrasi kepada Rama. Bagaimana caranya agar koleksi kami bisa terintegrasi ke Rama? Mohon petunjuknya, Pak. Mohon petunjuk. Bisa di itu ya, Pak, pertanyaannya. Ya, mohon maaf. Tapi mungkin mohon maaf Bapak Ibu. Jadi kebetulan kami kan tidak mengelola langsung ya, entah itu tadi ya Garuda atau Sinta atau Rama gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu silakan bisa tadi sama ya mengkontak pengelolanya langsung. Saya pikir ini bisa dibantu ya, karena masing-masing sistem tadi punya help desk-nya ya untuk bantuan-bantuan seperti ini. Jadi bisa dikontak dan dijelaskan. Saya pikir nanti akan dibantu oleh helpdesk dari masing-masing aplikasi ini. Mungkin itu, Mas. Oke. Ini juga banyak request dari peserta kita. Pak, ini PPT-nya bisa di-share nggak? Oh, gitu? boleh. Mungkin bisa sekalian di kolom chat, Pak, kalau misalnya memungkinkan gitu ya. Mungkin di-share dulu di Drive gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu-Ibu kita juga bisa langsung akses. Sambil Pak Khaidir itu juga ya, mempersiapkan PPT sehingga bisa diakses oleh Bapak Ibu. Di ruangan ini kita juga sudah kehadiran Ibu Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif, yaitu Dr. Tipri Rose Kartika, di mana beliau akan menyampaikan sedikit sambutan sekaligus menutup acara workshop pelatihan pengelola perpustakaan perguruan tinggi di Polimedia. Kepada Ibu Ocha, kami persilahkan. Ibu Ocha sudah bergabung ya? Belum. Mungkin 1-2 pertanyaan. Oke, kalau Bu Ocha belum bergabung, ini masih ada pertanyaan, Pak. Masih dari Pustaka Bestari tadi, bagaimana cara kami menghubungi Pusdiklat Kemendikbud untuk pengembangan diri di perpustakaan? Ya, Pusdiklat mungkin nanti bisa bisa mengecek di lamannya ya. Kalau nggak salah pusdiklat.kemdikbud.go.id, sama masing-masing layanan tuh punya helpdesk. Nanti kalau Bapak Ibu ada masukan tadi ya, termasuk pelatihan kompetensi, silakan. Dan mungkin sebagai informasi Bapak Ibu, sekarang Pusdiklat Kemendikbud ini sudah masuk menjadi atau berkembang menjadi arah corporate university, namanya Winata Kinarya ya, Merdeka Belajar. Jadi mungkin nanti kalau dulu kan Pusdiklat pelatihannya banyak kan secara konvensional ya, Bapak Ibu diundang datang terus pelatihan, atau sekarang pelatihannya via Zoom misalnya ya. Nah, nanti dengan model baru mudah-mudahan nanti bisa memperluas jaringan pelatihannya, dan model pembelajarannya mungkin nanti tidak hanya melalui Zoom atau tatap muka, mungkin bisa jadi memakai LMS ya, misalnya contohnya seperti itu. Jadi saya sangat mendukung, silahkan mengkontak Pusdiklat via email ya, terus mengusulkan untuk peningkatan kompetensi perpustakaan ini, karena memang ke depan nanti model pembelajarannya kemungkinan sudah menggunakan LMS ya untuk pelatihannya. Oke, terima kasih Pak. Ini ada masukan dari peserta. Tadi sudah ada peserta yang coba masuk isi absensi, tapi katanya belum ada isian email. Mungkin sudah dibantu ya. Ini sudah bisa diisi emailnya, karena memang kita ngirimnya via email gitu. Kemudian untuk link YouTube, Bapak Ibu bisa mengakses rekaman dari webinar atau online class pada pagi hari ini di YouTube Polimedia TV. Di Polimedia TV silakan di-search di YouTube Polimedia TV, nanti kita akan unggah di sana. Terus ini ada pertanyaan lagi Pak dari Ibu Rina Rosdiana.
Data literatur bisa dimanfaatkan sebagai data penelitian. Apakah harus izin atau secara bebas dapat digunakan sebagai data penelitian? Baik, seharusnya semua data itu kalau sudah bisa diakses ya, itu pastinya sudah bisa digunakan untuk data penelitian. Dan untuk penelitian pastinya ada etika untuk tetap menyebutkan sumber dari data tersebut gitu. Dan sama ya, mungkin tadi walaupun tadi bukunya open access atau di repository itu bisa diakses dengan bebas, pastinya tetap dapat digunakan dan harus tetap mencantumkan ya sumber dari data-data tersebut yang pasti. Karena pastinya kan sekarang sudah ini ya kita kan sudah sangat familiar dengan aplikasi pengecek gitu ya, similitude check. Jadi saya pikir kalau Bapak Ibu tidak bijak gitu misalnya mengcopy dan tidak menyebutkan, pastinya nanti akan tercek ya bahwa ini adalah duplikasi dari terbitan yang ada. Karena kan terbitan tersebut sudah bisa diakses secara bebas. Oke, terima kasih Pak. Ini ada yang bantu jawab nih dari Bu Novia Lestari. Jadi buat Bapak Ibu yang mau ikut Diklat Pustakawan, boleh buka website Pusdiklat Perpusnas. Semua pustakawan bisa ikut pelatihan gratis, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan dan daftarnya online. Karena semua perpustakaan di Indonesia berada di bawah binaan Perpusnas. Terima kasih Bu Novia atas informasinya. Oke, bagi yang belum isi email, silahkan diisi lagi presensinya, Bapak Ibu. Oke, Ibu Ince, Bu Direktur sudah ready ya di ruang Zoom? Bu Ocha, Oke, sambil, bisa konfirmasi Bu Ocha? Oke, sambil Dulu ya. sambil Bu Direktur masuk ke ruangan Zoom, mungkin kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan, kami persilakan. Sama Pak itu ya, Pak Haider juga lagi mempersiapkan link drive-nya sehingga Bapak Ibu bisa langsung akses secara langsung untuk materi PPT pada pagi hari ini. Oke, Bapak Ibu, sedikit informasi terkait dengan Polimedia. Mungkin Bapak Ibu banyak yang tidak tahu ya, Polimedia itu apa sih gitu. Jadi Polimedia ini merupakan transformasi dari dulu ada Pusat Grafika Indonesia atau Pusgrafin, yang juga di bawah Kemendikbud gitu ya, atau dulu mungkin Menteri Pendidikan Nasional gitu. Jadi kami transformasi dari Pusgrafin, kemudian bertransformasi di tahun 2008 menjadi Politeknik Negeri Media Kreatif. Jadi memang misi yang kami usung adalah memberikan pendidikan dalam industri kreatif. Jadi prodi-prodi yang kami miliki itu memang berkaitan erat dengan industri kreatif. Jadi kami punya prodi perhotelan, animasi, game teknologi, desain grafis, ada penerbitan, ada teknik grafika, kemudian juga ada seni kuliner gitu. Jadi ada 17 prodi dan kami ada di Jakarta Selatan, kampusnya berdekatan dengan Universitas Indonesia Depok. Jadi kami bertetanggaan dengan UI kampusnya. Kemudian kami juga ada kampus di Makassar, PSDKU Makassar, dan juga ada di Medan. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mumpung sekarang lagi musim penerimaan mahasiswa baru ya, kemarin sudah ada mahasiswa undangan yang diumumkan oleh kementerian atau dari Dikti gitu. Mungkin Bapak Ibu yang anak-anaknya belum terima kerja belum mendapatkan kampus, bisa daftar di Polimedia. Dan ini memang prodi-prodi yang kami miliki memang prodi-prodi kekinian. Ada juga film dan televisi yang juga baru kita dirikan di tahun kemarin. Bapak Ibu yang masih ada ingin sesuatu yang disampaikan atau ingin bertanya, kami persilahkan. Sambil ini kita mau menutup acara workshop atau online class pada kesempatan pagi ini secara resmi oleh Ibu Direktur Polimedia, Dr. Tipri Rose Kartika. Ini juga Pak Khaidir juga lagi menyiapkan Google Drive-nya sehingga juga bisa di-share PPT-nya kepada Bapak Ibu sekalian.
Mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin sharing gitu ya, pengen sharing atau sharing pengalaman terkait pengelolaan perpustakaan, atau mungkin sharing apa ya, mungkin kenapa kok pustakawan itu atau prodi perpustakaan itu tidak terlalu terkenal di Indonesia, atau menjadi prodi yang itu menjadi pilihan ketiga dan lain sebagainya. Mungkin kalau ingin sharing ya kita dengan senang hati tuh mendengarkannya. Silakan langsung di open mic dan bisa langsung untuk berbicara. Silakan Pak. Pak Yonif tadi ya, Pustaka Bestari dari Probolinggo. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sharing pengalaman saya, mengapa saya kok tertarik ke otomasi. Gitu. Awalnya saya honor di SD. Di SD itu saya melihat 2005 buku-buku itu bertumpukan. Jadi jelas seperti halnya gudang buku. Jadi benar-benar gudang buku sungguhan. Jadi numpuk-numpuk buku itu tanpa diolah. Nah, lama-kelamaan saya diundang oleh Perpustakaan Jawa Timur 2009 itu tentang aplikasi, waktu itu bukan Slim ya, Senayan ya. Masih Senayan, enggak tahu Senayan berapa lupa. Terakhir saya belajar sampai Senayan 5. Nah, dari pengembangan itu akhirnya dari yang mula-mula enggak tahu, akhirnya tahu. Awalnya saya kan masih S1-nya masih PGSD ya. Masih PGSD karena saya berharap saya bisa menjadi guru SD waktu itu. Nah, ternyata kebutuhan perpus itu memang butuh benar untuk jadi sebagai jantung sekolah. Akhirnya saya menambah sekolah di perpustakaan. Nah, kemudian setelah itu di 2013, nah kendala yang ada di perpustakaan sekolah biasanya kalau kita sudah mendapatkan ilmu baik dari Kemdikbud, baik dari apa, tapi kalau tidak dikawal, Bapak saya dipanggil untuk ikut diklat Jatim ya, kemudian tidak dikawal SK. Nah, oleh pengembangan di bawah itu mesti terkendala dengan kebijakan kepala sekolah. Jadi saat kita menggebu-gebu bersemangat ingin perbaikan perpustakaan, terkendala di situ di apa itu namanya kebijakan yang, tapi andai kata didukung dari atas, teman-teman yang di pustakawan di sekolah, utamanya sekolah dasar itu kan bisa mengembangkan diri. Nah, di kami kan saya ingin kan bercita-cita kecil sih, cita-cita saya bagaimana cara mahasiswa itu senang membaca di perpustakaan kalau tidak dari dasarnya. Nah, dasarnya kan ditata dulu. Sekolah dasar, SMP, SMA kan harus ditata untuk suka membaca. Nah, untuk itu kan kita butuh, pustakawan kan butuh inovasi ya. Jadi selama ini saya merasakan inovasi yang saya rasakan di SD itu kurang. Lebih terkendala terus gitu. Nah, akhirnya tahun 2019 saya ikut diklat Bapak, ikut diklat di Hotel Haris Surabaya. Kebetulan saya juga menggunakan INIS 2018-nya. Saya pindah haluan menggunakan INIS. Kemudian kenal Pak Aristianto. Nah, disitulah saya langsung mengembangkan bakat. Terus kemudian sekarang saya tambah dengan diklat-diklat di Perpusnas, yaitu diklat layanan, diklat promosi. Cuman yang dari diklat Kemdikbud saya yang belum mengalami seperti apa itu rasanya ada diklat Kemdikbud itu. Jadi saya ingin merasakan di diklat Kemdikbud. Itu aja pengalaman dari saya sampai sekarang, dan akhirnya saya sudah bisa menggunakan barcode berwarna, jadi sekalian untuk mendidik siswa meletakkan buku sesuai warna-warna klasifikasi itu. Terima kasih Bapak, gitu aja, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Yonif untuk sharingnya. Ini Pak Yonif berada di garda depan nih, karena beliau itu bekerja di SD. Dan untuk bukan di SMP, di SMP sekarang SMP. Bapak. Tapi SMP sekarang garda terdepan saya pengembangan di wilayah saya pribadi di Kota Probolinggo, dari yang manual sampai ke otomasi gitu. Dari pengembangan manual kemudian kita arahkan ke otomasi biar cepat lah. Cepat mengerti. Kita jawab, Pak. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, ini PPT-nya sudah di-share oleh Pak Khaidir, jadi silakan untuk diunduh gitu ya. Ini juga kita masih menunggu Bu Direktur, Pak. Jadi kita punya waktu sampai jam 10.30, dan untuk penutupan kita akan secara resmi ditutup oleh Ibu Direktur Polimedia.
Mungkin Pak Khadir ada hal-hal yang lain yang ingin disampaikan Pak, terutama untuk memotivasi bagaimana ilmu perpustakaan ini bisa berkembang dan menjadi calon mantu idaman bagi para orang tua Pak. Baik, saya mengucapkan apresiasi ya sebesar-besarnya kepada teman-teman perpustakaan, khususnya perpustakaan di sekolah, perguruan tinggi ya, dan perusahaan umum. Mudah-mudahan kita selalu semangat ya, selalu semangat karena memang tadi keberadaan perpustakaan sampai kapanpun itu pasti akan tetap diperlukan. Hanya mungkin format atau bentuknya saja yang mungkin berubah-berubah ya. Jadi sekarang dengan kemajuan TIK, perpustakaan hadir dengan layanan-layanan yang berbasis TIK. Tapi intinya tetap dibutuhkan suatu perpustakaan, tetap dibutuhkan suatu pustakawan, seorang pustakawan ya untuk mengelola perpustakaan tersebut. Terkhusus Bapak Ibu yang ada di perpustakaan sekolah ya, literasi bangsa ini sangat sangat bergantung pada bagaimana perpustakaan di sekolah. Karena kenapa? Karena terutama untuk di sekolah di SD dan tingkat-tingkat kelas bawah ya. Karena disitulah anak-anak mulai mengenal literasi dan keberadaan perpustakaan di sekolah pastinya pasti dapat meningkatkan motivasi, meningkatkan tingkat literasi khususnya di anak-anak. Dan saya pikir perpustakaan sekarang di sekolah sudah sangat variatif ya, sudah sangat kreatif dalam mengembangkan layanannya, dan saya juga melihat sudah banyak asosiasi-asosiasi, forum-forum perpustakaan sekolah, dan dengan adanya forum dan asosiasi tersebut pastinya banyak hal-hal, ide-ide inovasi yang terus dikembangkan dan akhirnya nanti bisa memajukan perpustakaan dan bisa digunakan oleh anak-anak kita, adik-adik kita. Mungkin itu Mas Anggun. Oke. Mungkin sedikit bisa diceritakan Pak kisahnya ketika D3 dulu gitu ya. Ini kan manajemen organisasi dan dokumen gitu. Kalau di UGM itu kalau nggak salah itu perpustakaan dan kearsipan gitu. Kenapa kok bisa tercebur di D3 ini Pak? Iya betul Mas. Jadi sama dengan UGM ya. Jadi dulu saya belajarnya juga sama, dua ilmu, perpustakaan dan arsip ya. Dan kebetulan pas bekerja nyemplungnya di perpustakaan dan akhirnya terus sampai sekarang di perpustakaan gitu. Dulu saya ingat ya waktu awal memilih program ini, saya waktu itu membaca majalah. Mungkin kalau anak-anak atau mas-mas yang tahun 90-an, 80-an pasti tahu majalah Hai ya. Zaman dulu ada majalah Hai namanya. Nah, di majalah Hai itu ada rubrik jurusan yang potensial atau menarik untuk dimasuki ya, tapi belum banyak peminatnya, dan salah satu jurusannya jurusan perpustakaan gitu. Jadi dari membaca itu saya langsung tertarik dan akhirnya tertarik untuk kuliah di jurusan perpustakaan. Mungkin itu Mas Anggun. Oke, terima kasih untuk sharingnya Pak Khairil. Bapak Ibu sekalian, kita sudah bersama dengan Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif, di mana kami punya 3 kampus, Jakarta, Medan, dan Makassar, yaitu Ibu Dr. Tipri Rose Kartika. Jadi untuk menutup acara pelatihan yang sudah berlangsung sejak hari Rabu, Kamis, dan kita tutup di hari ini dengan online class yang kita buka ke publik, dan ternyata antusiasnya luar biasa. Ibu ada 170-an peserta dari berbagai kota di Indonesia. Baik itu background-nya dari pustakawan kampus, SD, SMP, dan juga perpusda, dan termasuk juga perpustakaan komunitas. Dan tadi saya dapat informasi dari Bu Ince, ada juga dari Kairo, dari Mesir yang ikut bergabung dalam webinar ini. Oke, jadi Bapak Ibu untuk mengakhiri acara ini kita mintakan sambutan dari Ibu Dr. Tipri Rose Kartika selaku Direktur Polimedia. Kepada Ibu saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua Bapak dan Ibu. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Pustakawan Ahli Muda Kemendikbudristek, Bapak Hairil Amir, SSOS MA,
yang terhormat Kepala UPT Perpustakaan Polimedia, Ibu Ince, yang terhormat Bapak dan Ibu, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah ya, puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan hari ini kita bisa berkumpul di sini, baik ada yang daring dan luring ya, dalam keadaan sehat walafiat, dalam acara penutupan kegiatan pengembangan perpustakaan. Kami menyadari bahwa perpustakaan tinggi itu merupakan unsur penunjang perguruan tinggi dalam kegiatan baik pendidikan, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat. Nah, tadi juga Pak Anggun sudah katakan bahwa memang Polimedia sebagai informasi, Polimedia ini memiliki 3 perpustakaan, yaitu yang ada di Jakarta, kemudian kami memiliki PSDKU di Medan, berarti perpustakaan di Medan, dan kami juga memiliki PSDKU Makassar, berarti perpustakaan Makassar. Saya selaku pimpinan perguruan tinggi Politeknik Negeri Media Kreatif berterima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung kegiatan pelatihan pengelolaan perpustakaan perguruan tinggi sejak tanggal 20 April sampai dengan 22 April 2022 pada hari ini. Untuk semuanya untuk memajukan perpustakaan Polimedia baik di kampus Jakarta, Medan, dan Makassar. Perpustakaan kami ini juga bangga untuk saling berinteraksi dan belajar secara langsung dari para pakar perpustakaannya nih. Seperti kemarin ada dari Perpustakaan Nasional waktu pembukaan kemarin, kemudian ada dari Dinas Perpustakaan, kemudian ada Kearsipan DKI Jakarta, dan ada Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Pusat, dan Perpustakaan Indonesia. Dan tadi saya juga dengar dari Kepala UPT-nya Bu Ince, ada dari Perpustakaan Jakarta Global University, dan di hari terakhir itu juga ada dari perpustakaan yang hari ini Pak Haidir Amir ya, dari Perpustakaan Kemendikbudristek RI. Oke, jadi memang pelatihan ini pada awalnya itu adalah untuk perpustakaan kami nih Pak Haidir dan para hadirin sekalian, jadi yang di Jakarta, Medan, dan di Makassar. Tapi tadi secara kebetulan memang dari kemarin itu dibuka kelasnya secara online ya, dan ternyata antusiasnya dihadiri sangat banyak oleh puluhan perwakilan perpustakaan, penerbit, dan dinas terkait di seluruh Indonesia. Jadi kalau berbagi ilmu itu kan baik ya, berkah. Jadi kita, Bu Ince sebagai Kepala UPT sangat luar biasa, tidak hanya berbagi ilmu untuk perpustakaan kami di Polimedia Medan, Jakarta, Medan, dan Makassar, tapi untuk umum juga. Nah, di sesi terakhir ini juga tadi Mas Anggun juga ceritakan sudah ada Pak Haidir yang dari Perpustakaan Kemendikbud Ristek RI, dari Perpustakaan Kemendikbud Ristek RI. Nah, saya berharap 3 hari pelatihan ini di pengelolaan perpustakaan perguruan tinggi dapat membawa perpustakaan Polimedia menjadi perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Makanya terus belajar dan belajar. Demikianlah mungkin sambutan saya. Marilah kita melangkah bersama dalam satu kata, satu arah, dan satu tujuan demi terwujudnya cita-cita Polimedia Bangga. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, secara resmi pelatihan pengelolaan perpustakaan perguruan tinggi ini saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Tipri Rose Kartika selaku Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta, Medan, dan Makassar. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haidir Amir SOS MA, Pustakawan Ahli Muda Kemendikbudristek, dan juga Bapak Ibu yang datang dari berbagai penjuru di seluruh Indonesia yang sudah berpartisipasi dalam acara online kelas pengelolaan perpustakaan dan juga literasi informasi digital. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain event, dan buat Bapak Ibu yang ingin kepoin Polimedia bisa akses ke YouTube kami atau di IG kami. Kalau YouTube-nya Polimedia TV, kalau misalnya untuk IG-nya bisa di Polimedia. Nanti di-searching aja, dan rekaman dari acara hari ini akan kita upload di YouTube Polimedia TV. Demikian dari saya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Haidir Amir. Sama-sama, terima kasih banyak Bu Direktur. Terima Boleh saya ini tadi saya dengar ada dari Makassar ya. Iya Pak Iskandar. Ya, saya kebetulan Ketua FPPTI di Sulawesi Selatan, wilayah Sulawesi Selatan. Kalau misalnya bisa gabung barangkali untuk
FPTI wilayah Selatan wilayah Sulawesi Selatan itu yang Polimedia yang ada di Makassar. Iya. Apa bisa nih? Saya punya kontak karena saya ini di Sulawesi Selatan ini sebenarnya ada 213 perguruan tinggi di bawah naungan FPTI wilayah Sulawesi Selatan. Tapi yang terdata yang menjadi anggota ini hanya sekitar 40-an. Itu sebenarnya yang nih saya baru terpilih sebagai ketua FPTI wilayah Sulawesi Selatan. Kemarin saya lihat Ibu Maria itu adalah ketua pusatnya. Kalau misalnya ini nanti bisa bergabung barangkali untuk Makassar itu Polimedia pustakawannya untuk bersama dengan saya. Seandainya bisa saya minta kontak atau apa yang di Makassar ini supaya saya bisa. Baik Pak Iskandar, ini kebetulan kepala UPT-nya ada Mbak Ince, nanti bisa langsung direct berkomunikasi dengan Pak Iskandar ya Pak ya. Siap, Pak Ince nanti bisa Terima bantu. kasih Ibu Direktur. Terima kasih. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Kami akhiri YouTube ini. Terima kasih partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mari.